Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita bertemu di pembelajaran matematika wajib ya, di pertemuan ketiga di pembelajaran online tentunya. Untuk materi hari ini kita masuk materi baru ya. Jadi materi yang kemarin sudah selesai, kita masuk materi baru yaitu statistika. Jadi silakan kalian siapkan materi yang udah Ibu share kemarin ya. Tinggal kalian lihat dan hari ini akan Ibu jelaskan. Nah, di dalam statistika ini ya, materi ini sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah dalam menghitung populasi, menghitung rata-rata, ya, menghitung nilai terendah dan nilai tertinggi. Dan data ini juga diolah untuk apabila kalian melanjutkan kuliah digunakan pada mengolah data skripsi ya. Jadi kalau nanti misalnya kalian melanjutkan kuliah, kalian mau skripsi, nah, cara mengolahnya ya salah satunya adalah dasar-dasarnya dari statistika ini. Baiklah, sebelum ke materi perhitungan, tentunya kita harus belajar dulu materi-materi dasarnya. Nah, di statistika ini yang pertama yang untuk hari ini kita belajar tentang diagram ya. Diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, mungkin diagram ini udah pernah kalian pelajari di SMP tentunya. Jadi kita hanya mengulang sedikit saja. Ya, oke. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian biasanya masih berupa data mentah yang belum tersusun. Penyajian data ke dalam bentuk tabel dan grafik dimaksudkan agar data lebih mudah dan cepat untuk dibaca serta lebih menarik. Ya, misalnya kalian punya responden misalnya 1000 orang. Nah, dari responden itu kan pasti rata-rata misalnya responden itu kalian menggunakan usia. Berarti usia ya, dari 1000 orang itu pasti ada usianya yang sama. Kan nggak mungkin datanya kamu sajikan dalam bentuk 1000 orang banyak-banyak. Nah, jadi itu kan tidak menarik. Nah, jadi tujuan daripada pembuatan tabel dan diagram ini adalah supaya kalian cepat memahaminya dan lebih menarik. Jadi artinya lebih simpel. Nah, yang pertama adalah diagram garis ya, diagram garis. Diagram garis adalah grafik yang berbentuk garis lurus ya. Biasanya diagram garis digunakan untuk menggambar data bersifat kontinu seperti data suhu badan pasien rumah sakit, curah hujan, tinggi permukaan air laut, populasi penduduk. Jadi kalau di sekolahan itu diagram garis ini bisa misalnya data siswa masuk per tahunnya bisa. Atau kalau di kelas itu data siswa per usia. Nah, jadi dimulai dari usia paling rendah sampai paling tinggi, nanti kita buat grafiknya. Atau grafik daftar kehadiran kelas. Nah, itu juga bisa. Jadi ketahuan setiap bulannya itu apakah makin menaik atau semakin menurun, alpanya, sakitnya atau izin. Jadi itu bisa dilihat dari diagram garis saja. Jadi nggak perlu lagi melihat absen yang banyak-banyak. Jadi bisa disimpulkan, oh misalnya bulan Januari alpanya 3, bulan Februari alpanya 5, berarti kan semakin meningkat. Nah, tapi kalau bulan Januarinya 5, bulan Februarinya 3 kan menurun. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa membaca kesimpulan dengan cepat apabila kita melihat diagram garis. Oke, yang pertama kita lihat contoh yang pertama. Gambarkan diagram garis dari nilai ulangan mata pelajaran matematika di suatu SMA kelas 12 sebagai berikut. Nah, nilainya itu ada dapat 4 sampai dapat 9, dapat 4, dapat 5, dapat 6, dapat 7, dapat 8, dapat 9. Oke, contoh 1 ya, nilai dapat 4 itu ada 6 orang. Jadi cara membacanya adalah seperti ini. Yang dapat 4 itu 6 orang, yang dapat 5 itu 10 orang, yang dapat 6 itu 8 orang, yang dapat 7 itu 6 orang, dapat 8 3 orang, dapat 9 2 orang. Nah, kalau ini udah contoh jadi ya, ini jawaban jadi. Nanti saya akan coba membuat jawabannya sebelum seperti ini biar kalian semua bisa memahami. Oke, kita coba membuat menggunakan diagram garisnya ya. Nah, yang pertama kalian buat dulu garis seperti ini, seperti diagram Kartesius ya, seperti diagram Kartesius. Kemudian di bagian yang sini itu diisi adalah nilai ya. Di atas ini adalah jumlah orang. Nah, yang pertama kita buat dulu nilai itu dimulai dari angka 4. Jadi kita buat sini 4, 5, 6, 7,
8, 9 dan seterusnya kalau nilainya sampai 10 ya. Nah, kemudian yang di atas itu adalah jumlah orang. Nah, jumlah orang itu kan ini tidak terurut tuh. Yang dapat 9 ada 2, dapat 8 ada 3 ya. Jadi kita mulai dari angka, kita buat aja angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus ya 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Nah, yang pertama yang mendapatkan nilai 4 itu ada 6 orang. Berarti kita buat nih. Sini. Ini yang pertama. Yang kedua yang dapat nilai 5 itu ada 10 orang. 10 itu di sini. Ya. Sembilan, 10 di sini ya. Kita bulat hitam besar. Kemudian yang dapat nilai 6 itu ada 8 orang. Ya. Kemudian yang dapat nilai 7 itu ada 6 orang. Yang dapat nilai 8 ada 3 orang. Yang dapat nilai 9 ada 2 orang. Nah, kita sambung, kita hubungkan nokta-nokta hitamnya ini. Ya, kita hubungkan nokta-nokta hitamnya ini. Nah, inilah yang dikatakan dengan diagram garis. Ini tidak kena. Ini ya, seperti ini. Nah, dari diagram garis ini orang udah bisa membaca bahwa oh ternyata ini nilai nih, ya. Ini jumlah. Wah, berarti nilai yang paling rendah itu banyak yang dapat 6. Dapat 5 itu ada 10 orang. Ya, yang dapat 9 ternyata hanya 2 orang. Dari grafik ini aja orang udah bisa membaca. Nah, ini adalah cara membuat diagram garis. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Kira-kira saya rasa untuk diagram garis ini cukup mudah, bisa kalian pahami ya. Oke, yang kedua adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini juga sama dengan diagram garis cara menyelesaikannya. Cuma ya kalau garis kan kita tadi menghubungkan nokta-nokta hitam menjadi sebuah garis. Nah, kalau diagram batang adalah diagram yang menyajikan data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk batang atau balok untuk menggambarkan perkembangan nilai-nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk membandingkan data dengan data keseluruhan. Nah, dalam menggambarkan diagram batang dibutuhkan sumbu horizontal dan sumbu vertikal, sama seperti tadi ya. Nah, sumbu horizontal dan sumbu vertikal, jadi sama kayak koordinat Kartesius. Diagram batang dapat disajikan dengan diagram batang tunggal maupun diagram batang komponen. Nah, diagram dua komponen. Nah, diagram batang tunggal ya, itu hanya bisa dilakukan untuk melihat dengan jumlah semuanya. Itu diagram batang tunggal. Sedangkan diagram dua komponen itu apabila kita memiliki perbandingan nih seperti contoh 2 ini. Contoh 2 ini ada 2 perbandingan. Ini ada olahraga ya, ada olahraga bulu tangkis, renang, atletik, sepak bola. Ini ada banyak siswa, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, ini bisa kalau dari 2 buah ini kita bisa gunakan diagram 2 komponen karena ada komponen laki-laki dan komponen perempuan. Tapi apabila kita memakai jumlah, berarti kita hanya bisa membuat diagram batang tunggal. Saya akan jelaskan dua-duanya, bagaimana cara membuat diagram batang tunggal dan bagaimana cara membuat diagram 2 komponen. Oke. Diagram sekarang kita yang pertama adalah diagram batang tunggal. Nah, kalau diagram batang tunggal yang harus kita perhatikan adalah jumlahnya. Ya, yang harus kita perhatikan adalah jumlahnya. Ini untuk diagram batang tunggal. Jadi yang pertama tetap kita membuat sumbu koordinat Kartesius seperti ini. Ada vertikal, ada horizontal. Nah, sekarang kita lihat dulu olahraganya. Berarti di sini adalah olahraga. Ya, di sebelah bawah itu adalah olahraga. Yang di atas ini adalah banyak siswanya. Yang di sebelah atas. Nah, karena dia dimulai dari ada jumlah, kita lihat dulu isi daripada tabelnya. Nah, di sini ya. Nah, yang di sini kita lihat di sini, jadi kita bisa membuat angka banyak siswanya. Paling kecil itu 40 ya, paling besar itu 130. Berarti kita bisa buat ya anggaplah 50 ya, kita mulai dari 50, 100, 150, 200, 250, 300 dan 350. Kita stop.
Nah, yang pertama adalah yang pertama yang perlu kita buat adalah bulu tangkis. Kita tulis. Bulu tangkis itu disingkat dengan B. Kemudian renang kita singkat dengan R. Ada di dalam soalnya. Atletik disingkat dengan A. Kemudian yang ketiga sepak bola disingkat dengan S. Nah, yang pertama kalau kita mau diagram batang tunggal, berarti yang perlu kita lihat adalah jumlah terakhir. Yang ini. Jumlah terakhir. Ya. Nah, diagram batang tadi udah dijelaskan bahwa dia berbentuk batang atau balok. Nah, untuk bulu tangkis jumlahnya 170. Berarti 170 ya, kita anggaplah di sini ya. Kita buat garis seperti ini. Ini bulu tangkis. Kita arsir. Nah, jadi ini kita tahu bahwa sampai di sini 170. Itu untuk bulu tangkis. Kemudian untuk renang 235, berarti di antara ini. Kita tarik garis seperti ini. Nah. Nih. Kemudian untuk atletik itu 185. 185 berarti di atas lagi. Nih. Ini untuk atletik. Kemudian yang terakhir sepak bola 170 ya di sini. Tadi 185 berarti di bawahnya. Di bawah dikit. Ya. Nah, di sini. Kalau bisa ukuran balok-baloknya ini sama ya, jadi nggak ada berubah-berubah. Nah, kalau kalian nanti membuatnya itu ya buat aja pas betul urutannya. Jadi 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi lebih jelas. Jadi nampak seperti ini. Ini adalah diagram batang tunggal ya. Ini diagram batang tunggal. Nah, bagaimana kalau diagram dua komponen? Nah, diagram dua komponen berarti yang perlu kalian perhatikan adalah laki-laki dan perempuannya. Kalau diagram batang tunggal berarti lihat jumlahnya, tapi kalau dua komponen kamu lihat komponen laki-laki dan komponen perempuannya. Ya, kita akan coba membuat diagram dua. Oke, diagram dua komponen sama seperti tadi. Yang pertama tetap kita buat dulu tabel seperti horizontal dan vertikal. Yang di sebelah sini adalah olahraganya. Olahraga. Ya, sama. Di sini tadi jumlah siswanya, ya, jumlah siswa. Oke. Terus kita akan membuat jumlah seperti tadi 50 ya, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Oke. Yang pertama yang harus kita buat bulu tangkis ya, ini bulu tangkis agak jauh sedikit, renang, terus atletik dan sepak bola. Nah, yang pertama adalah bulu tangkis. Bulu tangkis itu laki-lakinya 100. Di sini kita buat. Kita buat 1. Kemudian yang perempuannya 70, berarti di bawahnya. Nah, nih, kita bedakan arsirnya. Kalau laki-laki agak miring arsirnya, kalau yang perempuan garis lurus arsirnya. Jadi nanti kita beri keterangan di bawah. Tuh. Kemudian yang renang 125 laki-laki di sini. Di 125 laki-lakinya diarsir seperti ini. Yang perempuannya 110 berarti di bawahnya. Arsirnya ke bawah. Nah, seperti itu. Atletik laki-lakinya 85 berarti ke bawah. Di sini ya. Ini laki-laki, perempuannya 100 berarti naik dia ke atas. Nah, nih. Kemudian sepak bola laki-lakinya 130 ya, di bawah sini 130. Kemudian perempuannya 40 di bawah lagi. Nah, ini adalah diagram batang dua komponen ya. Diagram batang dua
komponen. Nah, kalau seperti ini kita nggak tahu nih, kalau kita membaca diagram seperti ini kita nggak tahu yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Jadi kita buat keterangan ya. Keterangan kalau yang diarsir miring ini laki-laki, ya. Kalau yang diarsir berdiri ini perempuan. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak. Ini adalah penjelasan pertama Ibu tentang diagram ya, diagram garis dan diagram batang. Oke, yang ketiga kita lanjut diagram yang ketiga ya, materi terakhir dari pertemuan hari ini yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian menggambarkan kategori data yang telah diubah ke dalam derajat. Nah, jadi kalau diagram lingkaran ini kalian harus memahami dulu derajat ya. Jadi kalau satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, jadi dari dua diagram, baik diagram lingkaran, diagram batang dan diagram garis, diagram lingkaran agak ribet sedikit. Jadi ribetnya adalah kita harus mengubah dulu yang diketahui ya, yang diketahui itu ke dalam bentuk derajat. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kalian cuman hanya lihat aja materi yang udah saya share, kalian lihat video ini ya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh ketiga. Contoh ketiga ini kalian disuruh membuat diagram lingkarannya. Daftar penjualan bahan-bahan pokok selama 1 bulan di toko mandiri. Di sini ada bahan-bahan pokoknya, ada beras, ada gula, ada tepung, ada minyak goreng. Jumlah penjualannya kalau beras itu 3.000 kilo, gula itu 1.500 kilo, tepung itu 900 kilo, minyak goreng 600 kilo. Total semuanya 6.000 kilo. Kalian disuruh membuat diagram lingkarannya. Oke, di sini diketahui beras 3.000 kilo ya, gula 1.500, tepung 900, minyak goreng 600, total semuanya 6.000. Sebelum kita membuat diagram lingkaran, kita harus dulu mencari derajat daripada beras itu berapa ya, derajatnya, sudutnya. Kemudian gula itu berapa, terus tepung, dan yang terakhir minyak goreng. Nah, kalau di sini beras diketahui 3.000, berarti 3.000 per ya, 3.000 per jumlah seluruhnya adalah 6.000 dikali 100%. Kita cari dulu persenannya. Setelah persen baru kita bisa cari sudutnya ya. Nah, yang ini sama-sama nolnya 3, ini coret 3, ini coret 3. 3 dikali 100, 300, 300 bagi 6 itu dapat 50%. Nah, 50% ini sama juga dengan 50 per 100 dikali satu putaran penuh itu 360 derajat ya. Jadi dapat, ini coret nolnya, ini coret nolnya. 5 dikali 36 dapat 180 derajat. Nah, jadi untuk beras 180 derajat. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Sekarang kita lihat gula. Gula 1.500. Total seluruhnya 6.000 dikali 100%. Ya. Berarti ini coret 2, ini coret 2, ini coret 1, ini coret 1. 15 dikali 10 150, 150 dibagi 6 itu dapat 25%. Nah, 25% ini sama juga dengan 25 per 100 dikali 360 derajat. Ya. Sama, coret 1 nolnya. 25 dibagi 10 2,5, 2,5 dikali 36 dapatnya 90 derajat. Itu untuk gula. Sedangkan untuk tepung sama caranya ya, udah di fotokopi di materi udah saya share juga, caranya sama seperti ini. Untuk tepung itu didapat 54 derajat, kemudian untuk minyak goreng juga sama caranya, didapat 36 derajat. Nah, dari derajat-derajat inilah yang akan kita buat diagram lingkarannya. Oke, sekarang kita sediakan busur ya anak-anak ya, karena kalau kita mau menghitung derajat ya kita harus gunakan busur. Nah, di sini tadi udah diketahui bahwa beras itu 180 derajat. 180 derajat itu garis lurus dari sini ke sini. Nah, berarti setengah daripada lingkaran ini adalah punya beras ya. Berarti yang ini, nah kita tandai seperti ini. Ini orang udah tahu kalau udah bentuk seperti ini berarti 180. Ini adalah beras. Ini seperti itu. Kemudian gula 90 itu kan setengah
ya, setengah. Berarti tinggal ini aja kita bagi 2. Ini bagi 2, terserah mau di sini gula, mau di sini gula. Oke, di sini gula. Kalau ada siku-siku berarti orang udah tahu dia 90 derajat. Ini gula. Nah, yang terakhir ada 2 kan? 54 sama 36. Nah, 54 sama 36 berarti ini kita coba hitung dulu. 54 ya, di sini ya. Ini tarik lurus dulu. 1 2 3 4 5. 54 di sini. Oke, kita tarik. Dah dapat nih. Nah, yang di sini ini adalah 54 itu tepung. Dan yang di sini adalah minyak goreng, ya. Nah, jadi cara membuat diagram lingkaran ya seperti ini anak-anak. Oke. Baiklah, pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang diagram. Sudah Ibu rangkum semua dalam satu video ini ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami penjelasan ringkas Ibu, walaupun kita pembelajaran online tapi tidak mengurangi makna dari pembelajaran kita. Oke anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.